Ra bakal aku baleni sing wis ilang, awakku ora bakalan keton kelangan. Sepurane angel ngobati ati sing kelaran-laran. Mas opo kowe pancene ra ngelingi, kowe tau dadi permaisuri di hati. Itu dulu saiki wis oleh ganti. Kebetulan kan kemarin memang lagi naik banget lagu-lagu Jawa dangdut, jadinya Clara bilang ke manajemen buat ayo yuk, siapa tahu kan karena Clara juga orang Jawa, jadinya nggak sulit ngebawain lagunya gitu. Ya, akhirnya bilang manajer, ya udah yuk produksi aja lagu-lagu Jawa gitu. Kebetulan kemarin kan sempat vakum di Jawa Timur juga kan, jadi ya udahlah akhirnya kita cari pencipta lagu, dapet orang Jawa Tengah, orang Pati. Ya udah akhirnya berkolaborasi sama dia, jadi lagunya dia kita bawakan gitu. Akhirnya kita produksi di Jawa Timur, bikin aransemen semuanya itu di Jawa Timur. Akhirnya jalanlah 2 lagu. Menceritakan tentang penyesalan, jadi misalkan kita tuh udah punya pacar terus ditinggal gitu, kita tuh tidak menyesal karena udah tahu kelakuannya dia seperti itu gitu. Kalau yang kedua itu aku sing berjuang, jadi kita sudah berjuang mati-matian malah ditinggalin ketika dia sudah enak gitu hidupnya, terus kita ditinggalin. Clara alami di Saat Dua Semangka memang semuanya berbau dengan sensual dan seksi. Jadinya ketika Clara merubah image lebih ke tetap seksi tapi lebih ke elegan gitu, lebih tenang ngebawainnya, jadi nggak beresiko. Pada Saat Dua Semangka memang kita kan lagu juga udah naik, terus kita jadi hati-hati gitu loh kalau mau kemana-mana itu hati-hati. Sedangkan Dua Semangka sendiri terkenalnya kan image-nya kan seksi dan yang vulgar gitu loh. Akhirnya manajemen aku bilang yuk kita bikin sesuatu yang berbeda. Sempet sedih gitu loh, kenapa sih, maksudnya aku juga pengen ya mungkin kemarin menikmati masa-masa terkenal gitu kan. Aku bilang ke manajer aku, ya enak sih memang, maksud tapi kan dihujat tiap hari gitu kan. Aku juga pengen tahu dipuji, namanya manusia itu kan pasti ada titik capeknya, itu pasti ada. Akhirnya aku bilang ke manajer aku, ya udah yuk kita cobain aja solo karir gitu. Alhamdulillah jalan gitu, dari off air jalan. Orang udah tahu kok, karena Gopa Dua Semangka itu orang udah tahu image-nya itu pasti begitu gitu. Ya ada yang mandang jelek, ada yang mandang seksi, ada yang mandang baik, tapi kan sebagian banyak orang tuh memandangnya itu vulgar, gini gitu kan. Ya mungkin lebih memperbaiki image dengan cara ya berkarya gitu. Ya memang harus sabar gitu. Kalau kita mau berkarya memang harus sabar, step by step, nggak instan gitu. Kalau dulu kan Dua Semangka instan gitu. Ada beberapa tawaran syuting dari stasiun TV itu kita nggak ambil karena aku bilang ke manajer aku bilang aku mau muncul di TV lagi kalau aku sudah benar-benar perfect gitu. Dalam arti ya perfect itu dalam hal apapun, dari performance, dari suara juga. Aku pengen ini loh aku yang sekarang gitu. Memang butuh proses yang panjang banget, hampir 1 tahun aku di Malang. Nah pas ketika aku ke Jakarta, aku jalan itu nggak ada yang kenalin aku dari tim kreatif, dari mana-mana. Aku cuma diem aja. Aku akhirnya sempet karena aku nggak tahu ruang artisnya di mana. Karena kan biasanya itu di labelin kan, pintu-pintu tuh di labelin, cuma aku nggak ada label gitu. Aku masuklah di ruang casting gitu. Nah, aku masuk di situ. Ini kemana sih Clara ini nggak datang-datang, udah mau jam 4 ini, kita harus standby on cam gini gitu kan. Manajer aku juga bingung nyari aku. Nah kan aku nggak tahu, aku pikir dari situ tempatnya gitu kan. Terus pas dibukain pintu-pintu lah, Clara kamu ngapain di sini gitu. Loh, aku nggak tahu, nggak ada yang kenalin aku Kak. Jadinya aku tuh kayak oh ya udah mungkin kayak pendatang baru dipikir, jadi bukan kayak ya ampun beda banget kamu sekarang gini ya udah kayak pakai acak-acakan langsung syuting. Banyak banget soalnya yang bilang kan itu mah bukan asli ini. Ada juga yang bilang itu asli, ya iyalah gendut gini pasti ininya gede gitu kan. Ada juga yang begitu. Tapi ketika mereka melihat aku yang sekarang itu ya mereka pada nggak bersuara gitu kan, maksudnya ya udah nggak gede lagi. Ada yang ngomong gitu, ada yang komen gitu juga, laki-laki lah terutama kan. Kalau cewek-cewek udah cantik Kak sekarang gitu, udah cantik, udah anggun, udah elegan gitu. Jadi sekarang kebanyakan fans aku bukan lagi laki-laki tapi cewek gitu. Ya seneng sih, tapi ya masih banyak lah yang menghujat kayak nggak asik lagi, nggak seru lagi kayak cowok-cowok gitu ya.
sedikit aneh ya, karena gini, aku sudah pakai program apapun tuh nggak jalan, aku sudah pakai obat-obatan juga nggak jalan. Jadi aku tuh kalau diet itu begini Kak, pagi tuh aku makan aja di warteg gitu kan. Nasi, lauk, apa aja aku makan gitu, maksudnya kalau udah sakit lambung baru aku makan nasi. Siang sedikit aku makan, aku keluarin lagi. Itu tuh diet ngaco gitu loh Kak, tapi aku bisa turun segini banyaknya memang untungnya pas ketika dikeluarin lagi aku nggak susah untuk ngeluarinnya gitu. Jadi aku tuh kayak merasa tinggal sugesti atau apa, kalau aku nggak ngeluarin lagi pasti aku gendut gitu, padahal sebenarnya enggak kan. Siang kan masih bisa dipakai aktivitas entah syuting atau apa kan, nggak bakal jadi lemak kecuali malam kan. Kalau netizen aku kan karena udah biasa dihujat, jadi aku nggak pernah masalah karena aku nggak kenal dia gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang terdekat ataupun kadang keluarga juga yang memandang sebelah mata, aku lebih ke ya udahlah, maksudnya aku nggak mau, karena walaupun aku orang yang emosian, tapi aku lebih tunjukin ya udah aku buktiin gitu. Karena percuma kita mau datengin dia mau marah-marah mau ngapain gitu kan, kita belum ngebuktiin.